Iya, Ibu. Selamat datang kembali di perkuliahan semester 4. Kemarin sudah ketemu saya ya? Sudah, Ibu. Nah ini kita masuk ke parasit 3. Ya, parasit 3 nanti kita belajar tentang entomologi. Kita share screen dulu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Nah, entomologi sendiri itu apa? Ya, entomologi itu nanti kita belajar tentang serangga. Ya, tentang serangga. Definisinya yaitu ilmu yang mempelajari tentang vektor, ya, kelainan dan penyakit yang disebabkan oleh arthropoda. Kemudian lebih dari 1 juta spesies, ya, spesies dari hewan. Itu filum terbesarnya adalah serangga, laba-laba, udang. Nah ini ya, dengan morfologi umumnya. Nah jadi seperti ini. Badan beruas. Ya, kalau misalnya insekta nih, misalnya kalian tahu tentang belalang, ya. Belalang itu kalau kalian lihat tanpa kalian sadari ya, nanti sekali-sekali dilihat kalau ada belalang, dilihat badannya itu beruas-ruas, ya. Jadi setiap segmen dari badannya itu beruas. Kemudian antenanya itu nanti kalau kalian lihat dia ada patahan-patahan antena, ya. Di daerah badannya juga nanti kalian bisa lihat. Terus kemudian kutu itu juga beruas-ruas juga di bagian badannya. Terus umbai beruas. Nah, umbainya itu ada umbai di depan, ya, anterior, umbai posterior. Kemudian ada juga umbai yang ada di seluruh badan. Misalnya ulat, ada di ulat. Umbai itu berarti apa ya? Rumbai-rumbai, ya, bulu-bulu yang ada di badan ulat. Kemudian yang di antena umbai depan atau anterior itu contohnya seperti antena. Sedangkan umbai yang posterior itu bisa berada di daerah belakang, ya. Bisa di buntutnya, ya. Itu termasuk umbai beruas. Kemudian exoskelet. Bentuknya biasanya berbadan simetris bilateral. Ya, simetris bilateral itu gepeng tetapi gepeng ke atas. Gepeng ke atas tuh seperti apa ya? Seperti kalau dicontohkan itu seperti apa ya? Handphone, ya, seperti handphone, tetapi jika dilihat dari seperti ini, ya, itu namanya bilateral. Tapi kalau simetris lateral itu seperti ini, mendatar, ya. Kemudian mempunyai ciri khasnya lagi, morfologinya mempunyai lapisan kitin di luar. Nah, ada juga yang bertubuh atau berbadan keras. Kemudian mempunyai sistem pencernaan, pernafasan, kemudian peredaran darah terbuka, dan kemudian mempunyai sistem reproduksi. Nah, dari daur hidup sendiri, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna, dia melalui tahapan telur, larva, kemudian pupa, dan dewasa. Ya, sedangkan yang tidak sempurna, dia tidak melalui tahapan larva, tetapi dia melalui tahapan nimfa. Bedanya larva dengan nimfa adalah kalau nimfa ini bentuknya hampir sama atau bahkan sama dengan dewasa, tetapi dalam stadium nimfa ini tidak bisa dibedakan jenis kelaminnya, ya, tidak bisa dibedakan jenis kelaminnya. Sedangkan yang dewasa nanti sudah bisa dibedakan. Terus kemudian peran dalam kedokterannya. Nah,
dalam kedokteran sendiri, ini ada faktor sebagai biologik, ya, faktor sebagai biologik itu adalah faktor yang dia sudah pembawa. Jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya ada nyamuk yang sudah terinfeksi, ya ada nyamuk yang sudah terinfeksi di telurnya, kemudian dia mentransferkan kepada manusia dalam bentuk gigitan, itu dari biologiknya. Sedangkan kalau faktor mekanik itu sebagai perantara, ya sebagai perantara. Misalnya ada telur di dalam feses. Nah, telur pada feses tersebut nempel di kaki lalat. Nah, kemudian lalat itu hinggap di manusia misalnya. Nah, maka itu yang disebut dengan faktor mekanik. Ya. Terus kemudian ada hospes perantaranya, ya, ada hospes perantaranya. Kemudian menjadi penyebab penyakit, ya, menjadi penyebab penyakit dalam kedokteran. Jadi seperti ini. Entomologi itu sebenarnya luas, ya, sebenarnya luas. Ada entomologi itu termasuk insekta. Ibu kalau misalnya kupu-kupu, lebah, kumbang, itu kan juga termasuk insekta, semut ya, itu juga termasuk insekta. Tetapi itu dalam entomologi besar, dalam arti entomologi yang dapat menyerang manusia, tetapi dampak yang ditimbulkan tidak sebesar entomologi kedokteran. Ya, misalnya kalian digigit semut, digigit lebah, ya, itu efeknya hanya menyebabkan ruam merah. Habis itu selesai, ya, diobatin pakai kayu putih udah selesai. Tetapi kalau untuk entomologi kedokteran ini dapat menyebabkan dampak yang berkala atau lebih signifikan. Misalnya nyamuk itu tadi membawa bakal malaria. Nah, kemudian menggigit manusia. Nah, terus parasit malarianya masuk ke darah. Bukan hanya menginfeksi pada satu pasien atau satu orang tersebut, tetapi parasit malaria juga bisa diturunkan kepada keturunan orang tersebut yang telah terinfeksi. Nah, itu yang membedakan antara entomologi umum dan entomologi kedokteran. Ya, kali ini kita mempelajari yang entomologi kedokteran, di mana penularan atau transfer, ya, transfer patologis, keadaan patologis, transfer infeksi dari hewan ke manusia yang menyebabkan dampak yang cukup signifikan. Nah, ini yang kita pelajari pada parasit 3 kali ini. Nah, kemudian menyebabkan kelainan karena toksinnya. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Ada ini nanti menyebabkan alergi pada orang yang rentan. Nah, kalau menyebabkan kelainan pada toksinnya ini nanti kita bahas, ada nanti menimbulkan entomofobia, ya. Kalau yang kelainan toksinnya ini nih seperti ini. Jadi kalau ikan, ya, kalau nyamuk, ya, dia kan toksinnya adalah semprotan nyamuk, tuh, racun nyamuk, ya, insektisida. Jadi kalau misalnya dia disemprot insektisida terus, dia bisa mati, ya, bisa mati. Tetapi dia bisa menjadi kelainan, dia bisa merubah siklus hidupnya, bisa mengadaptasi dirinya terhadap racun tersebut. Sehingga terkadang di rumah-rumah yang diberi obat nyamuk itu terus-menerus itu masih ada nyamuknya.
masih ada nyamuknya itu apa menandakan? Berarti nyamuknya sudah bisa membentuk pola hidup lain, ya, membentuk pola hidup lain. Wah, aku setiap hari dikasih obat nyamuk baygon, terus aku udah tahu, aku udah bersahabat sama baygon. Jadi mau dikasih baygon 2 biji pun juga aku masih bisa hidup. Nah, itu yang kayak gitu. Terus kemudian yang menyebabkan alergi pada orang rentan, misalnya nih, ada orang asma yang menghirup bulu dari apa ya, kupu-kupu misalnya, kupu-kupu tuh terbang bawa bulunya rontok, itu juga bisa. Terus kemudian menimbulkan entomofobia. Apa entomofobia itu apa? Ada yang tahu? Halo? Ketakutan, Ketakutan pada 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 ya, entomologi. betul. Ketakutan pada serangga. Nah, itu juga masuk dalam entomologi kedokteran. Coba misalnya orang teriak-teriak kayak orang ada kebakaran, ternyata dia ngapain? Lihat kecoa, sampai menek meja. Masya Allah. Nah, itu juga termasuk kondisi khusus, ya, kondisi khusus. Berarti dia ada trauma atau ada apa ya yang menyebabkan kondisinya bukan tidak normal ya, tetapi bisa sampai menyebabkan fobia seperti itu. Oke, kemudian cara penularan penyakit ya tadi sudah disinggung sedikit secara mekanik ya dengan bagian luar tubuh serangga ya. Tadi yang saya contohkan adalah dengan kaki lalat ya. Lalat tersebut memindahkan telur cacing ya dari bahan terinfeksi ke host pest selanjutnya. Terus kemudian secara biologi dia dari dari insekta itu sendiri ya, dari parasit itu sendiri bisa diturunkan ke anak-anaknya atau ke keturunannya sendiri atau bisa ditularkan ke manusia juga. Nah, secara biologi itu ada propagatif, psikopropagatif, dan developmental. Kalau yang propagatif ini berkembang biak membelah diri ya. Kalau biologi itu dia berkembang biak ya, dia cenderung berkembang biak. Kalau yang parasit kalau yang propagatif nih dia berkembang biak dengan membelah diri, tetapi tidak berubah bentuk. Ya, tetap seperti itu. Terus contohnya apa? Bakteri, virus. Nah, itu kan bakteri ya kalau kokus aja. Kalau batang ya batang aja gitu, namanya propagatif. Tetapi kalau dia membelah diri dan kemudian merubah bentuk, misalnya plasmodium kemarin sudah kita pelajari ya di parasit 2, ada plasmodium kista, kemudian ada plasmodium dewasa. Nah, itu membelah diri dan berubah bentuk. Nah, itu namanya siklikopropagatif. Kemudian ada lagi siklikodevelopmental. Nah, ini berubah menjadi infektif ya, tidak membelah diri. Contohnya apa? Filariasis. Nah, filariasis. Itu dia berkembang dari mulai telur larva menjadi larva infektif. Dia tidak membelah diri. Cacing nggak membelah diri ya. Nah, itu silikodevelopmental. Kemudian secara transovarian, yaitu oleh stadium muda vektor. Ya. Nih, terus cara infeksi. Nah, cara menginfeksi ternyata entomoeba itu bisa dengan anterior, posterior. Anterior itu berarti depannya. Depan itu berarti melalui mulut. Nah, ada yang mempunyai gigi atau tidak ada. Kalau yang tidak ada ya tusukan. Ya, seperti nyamuk dia tidak mempunyai gigi, ya. Dia punyanya jarum. Modelnya menusuk, ya, menusuk. Kemudian posterior. Posterior berarti di belakang. Melalui apa? Bukan melalui pantat atau melalui ekor ya, tetapi kontaminasi dari sesuatu yang keluar dari belakang, ya, itu tinja. Crushing ya. Crushing itu melalui kontaminasi serangga yang dimatikan atau dihancurkan ya. Contohnya
Contohnya kalau misalnya ada kecoa, ya, kamu gemes nih sama kecoa nih, terus kamu matikan, dipenyet itu sampai hancur. Nah, otomatis kan isi perutnya itu pecah, ya. Kalau si kalau si kecoa tersebut ya mengandung bahan-bahan atau mengandung telur ya yang infektif ya, jika sisa pencetan atau isi perut si kecoa tersebut terkena tangan kita dan tidak sengaja termakan, itu juga bisa mengkontaminasi, ya, menyebabkan infeksi. Atau misalnya sisa dari isi perut si kecoa tersebut dihinggapi lalat, ditransferkan ke manusia melalui makanan, itu juga bisa menginfeksi. Itu namanya crushing. Ya, kemudian habitatnya ya, ada endoparasit, ada juga ektoparasit. Nah, kalau endo itu di dalam, kalau ekto di luar ya. Di jaringan tubuh ya. Kalau ektoparasit ya seperti nyamuk, terus kutu, Pediculus humanus capitis ya, itu kutu rambut. Terus lama hidup pada hospes ya, permanen dan periodik. Nah, permanen apa sih contohnya? Pediculus ya, Pediculus itu kutu rambut ya, kutu rambut. Nah, kenapa kok kutu rambut itu kok permanen, Bu? Orang diobatin aja dia bisa hilang. Coba kalau kutu itu tidak diobatin, ya, tidak sengaja diberi obat, dia akan nempel di situ terus, nempel, berkembang biak, bertelur, netes lagi, bertelur lagi sampai banyak, ya. Tetapi kalau yang periodik ini dia bisa berpindah, ya, seperti nyamuk, nempel, perutnya udah kenyang, pindah dia terbang. Nah, itu adalah periodik. Bedanya permanen dan periodik seperti itu ya. Terus, nanti kita bahas di selanjutnya saja. Nah, oke ya. Ini adalah kelas-kelas yang akan kita pelajari. Ya, kalau kemarin kan kita sudah pelajari tentang protozoa. Ini ada insekta, ada arachnida, crustacea, silopoda, dan diplopoda. Ya, ini kita sekilas-sekilas aja ya, nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Kelas insekta, ini ada Siponaptera, Anoplura. Nah, spesiesnya ini ada Pediculus humanus capitis, Pediculus humanus corporis, nanti ada Pterus pubis ya. Ini kutu ya, ini golongan kutu. Siponaptera ini pinjal ya. Nah, cimek. Nah, ini nanti ada. Terus kemudian diptera ya. Diptera ini golongan nyamuk. Nyamuk. Ada dua kelas, ada dua Anopeleni dan Culicini. Ya, ada dua famili, sedangkan spesiesnya nanti ada Anopeles, Culicini dibagi 3, ada Aedes, Culex, Mansoni. Terus kemudian, nah ini, tanpa kita sadari, nyamuk-nyamuk yang nempel ke kita itu ternyata berbeda-beda. Coba dilihat gambarnya ini. Ada yang perutnya warna merah. Noh, cantik ya. Terus ada yang perutnya bersegmen warna hitam. Nah, ada yang kakinya halus, ada yang kakinya berbulu. Ya, ada yang caranya seperti ini. Nah, delosor, ini apa bahasa Indonesianya ini? Kalau yang ini nungging. Nah, ternyata berbeda. Ya, coba nanti setelah ini diperhatikan kalau kalian digigit nyamuk jangan langsung dipukul ya, dilihat dulu. Oh, ternyata ini nungging ya. Oh, ternyata ini tengkurap ya. Oh, ternyata ini
kakinya nggak ada bulunya nih. Nah, gitu tuh ternyata beda-beda nanti kelasnya. Terus lalat, ada lalat buah, ada lalat yang hinggap di telek sapi, ada di kotoran sapi ya. Terus kemudian ada juga lalat yang hijau, ya, lalat yang hijau. Terus kemudian ada yang matanya merah seperti ini, ternyata beda-beda. Nah, terus kemudian diptera itu artinya apa? Diptera itu. Dip artinya apa? Dip. Dip artinya apa? Dua ya. Tera artinya apa? Sayap. Ya, berarti bersayap dua. Nah, ini apa kira-kira? Kutu, Ibu. Kutu, betul. Ini kutu. Kutu rambut. Ya, kutu rambut. Pediculus humanus capitis. Nah, di sini ada telur. Nah, yang panjang ini apa? Ini rambut. Nah, jadi telur kutu, nah telur pediculus ya, kita sebutnya. Telur pediculus itu kenapa kok susah tidak bisa menggelinding atau cenderung nempel di rambut? Karena dia ada semacam lendirnya seperti ini nih, yang menyebabkan dia nempel di rambut. Terus kemudian kalau Pediculus humanus capitis ini cenderung termasuk perkembangbiakannya tidak sempurna. Dia tidak melalui larva tetapi nimfa ya. Nimfa ini dewasa. Ya, ini nanti jenis kelamin dibedakan dari ujungnya ini ya. Ini kira-kira yang saya tunjuk ini laki-laki apa perempuan ini? Kok laki-laki? Jantan apa betina ini? Kayaknya betina, Ibu. Betina. Betina. Ini betina yang saya tunjuk pakai kursor. Jantan. Ayo. Kalau yang seperti ini, itu lihatnya diingat-ingat ini. Ini seperti huruf apa ini? W. Kalau W itu berarti ingat-ingatnya wedok. Wanita ya, gitu. Wanita ya. Betul. Berarti kalau yang W seperti ini adalah betina. Yang seperti ini adalah yang jantan. Nah, perhatikan di sini dia mempunyai 3 pasang kaki kalau sudah dewasa. Tetapi kalau nimfa dia hanya mempunyai 2 pasang kaki. Kalau nimfa tadi saya bilang sudah bisa dibedakan belum jenis kelaminnya? Belum. Ya, belum bisa karena segmennya belum sepanjang ini. Jadi segmennya masih pendek. Ya, masih pendek. Setengah badannya ini orang kaki ketiganya belum muncul gitu ya. Masih bayi. Nah, kalau Pediculus humanus capitis ini ciri khasnya apa? Kalau semakin muda nimfanya, maka warnanya semakin terang. Ya, semakin terang. Sorry. Headsetnya tersenggol. Kalau nimfa Pediculus humanus capitis biasanya warnanya apa? Warnanya putih. Kalau orang Jawa itu nyebutnya lingso. Ya. Orang Jawa nyebutnya lingso. Itu nimfa ya. Nanti kalau misalnya nih ya, ketemu lingso ya di rambut seseorang, saya tak delok esek. Wah, lingsone banyak ini. Coba limfa 1 sama limfa 2 lebih terang mana ya? Oh, lebih terang yang ini berarti limfa 1 nih. Oh, ini udah agak gelap. Oh, ini berarti limfa 3 ini mau dewasa ini. Nah, kayak gitu ya. Terus yang ini apa? Petirus pubis. Udah pinter, no? Ya. Ini ada di mana nih habitatnya ini? Vagina, rambut vagina. Iya, bukan di dalamnya ya, tetapi di rambut kemaluan ya. Kalau yang korporis dia ada di rambut badan, tetapi kalau untuk orang Asia sepertinya nggak ada ya, karena
orang Asia cenderung rambut badannya tuh nggak sampai selebat orang-orang luar. Kalau orang-orang luar tuh terkadang dada-dadanya juga ada rambutnya. Nah, itu bisa itu di situ. Bersarang di situ. Nah, kemudian Phyphonaptera, ini tungau. Tungau itu apa ya? Tengu. Ada yang enggak orang Jawa ya. Kalau orang Jawa ngerti tengu ya, ini tungau bahasa Indonesianya. Yang membedakan apa nanti? Yang membedakan ini jenis kepalanya. Ada yang jenis kepalanya ini tumpul ya. Ini tumpul, ada juga yang jenis kepalanya lonjong. Jadi kalau ditarik sudut itu ada yang 90, ini kurang dari 90. Nah, terus kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan dari jenis ini apa? Stenocephalides canis, Stenocephalides fellis, Xenopsella siopis. Itu dari adanya rambut ini. Apa ini namanya? Pronatal ya. Ini genatal. Di belakang di sini, kemudian ada di depan. Nah, ada yang tidak memiliki sama sekali, itu Xenopsilla ya. Ada yang memiliki satu saja, Neopsella. Ada yang dua-duanya ada tetapi ada yang tumpul, itu canis. Ya, ada yang dua-duanya ada tetapi lonjong, itu fellis. Ya, gitu ya. Terus ini gigitannya ya, gigitan tungau. Ternyata dia kenapa kok bisa seperti ini? Ternyata dia menggigit kemudian menghisap darah ya, menghisap darah. Nah, ini cimek. Nah, ini cimek. Nah, dari slide ini ya menggambarkan kalau misalnya ini ya, ini adalah entomologi umum atau entomologi yang tadi saya gambarkan ya. Kalau digigit lebah, digigit semut, digigit lalat berbulu, ya, kemudian digigit ulat, itu hanya menyebabkan kemerahan ruam merah. Tetapi khas untuk cimek, ya, itu dia pasti melentung seperti ini, ya. Terus kemudian dia berisi seperti air, ya, itu khasnya. Ini sama juga membedakannya juga pakai wanita dan pria menonjol ya, kayak gitu. Terus arachnida, ini ada nanti Dermacentor, Rhipicephalus, Sarcoptes kbi ya, ini berbadan keras. Arachnida. Ada yang bocor ya? Tolong speakernya. Ya, terima kasih. Nah, ini ada jenis laba-laba ya. Crustacea. Ini juga berbadan keras, tetapi bentuknya, morfologinya lebih gede daripada yang arachnida. Ya, kalau yang arachnida itu cenderung lebih kecil. Kalau yang crustacea, dia juga keras, tetapi bentuknya gede. Ini juga ini, kalau seumpama digigit oleh salah satu parasit ini, juga paling ruam atau kena sengatan sudah gitu. Sudah selesai kan? Tetapi kalau yang ini, yang arachnida, ini dia lebih ke entomologi kedokterannya. Bisa mentransferkan bahan infektan ke manusia. Kemudian vektor penyakit protozoa ya, kemarin sudah belajar protozoa. Nah, itu bisa ditransferkan atau dibawa oleh entomoeba ya, bisa dari insekta, bisa dari ini. Kalau malaria biasanya ditransferkan oleh nyamuk ya. Jadi
nyamuk itu bisa mentransferkan penyakit dari protozoa. Terus bisa mentransferkan vektor penyakit apa lagi? Penyakit cacing, ya. Contohnya filariasis, ya. Dia nyamuk juga ini, ya. Nyamuk yang sudah hinggap atau sudah mengandung, ya, filariasis, nempel atau menggigit, mentransferkan ke orang. Jadi filariasisnya masuk tuh situ. Filariasis ini menyebabkan apa? Kaki gajah, ya. Ini non limfatik, yang tadi limfatik, ya. Nah, ini virus, ya. Ini juga nyamuk juga, ya. Cikungunya, ya. Terus Aedes aegypti itu kan juga virus, membawa virus. Terus menyebabkan penyakit apa lagi? Bakteri, ya, pes misalnya. Loh kok bisa pes, Bu? Iya, pes itu tuh biasanya terinfeksi atau dapat disebabkan oleh gigitan tikus, ya. Kalau kita digigit tikus itu bisa menyebabkan pes. Nah, tetapi misalnya ada kutu dari tikus tersebut, ya, atau misalnya ada kutu kucing lompat ke kutu tikus, kemudian lompat ke manusia, itu juga bisa mentransferkan bakteri dari tikus, ya, seperti itu. Kemudian antraks itu kan juga dari gigitan anjing, ya. Tetapi tidak juga kalau misalnya ada serangga yang nemplok ke anjing tersebut, nah itu bisa saja membawa infektan dari anjing tersebut juga. Jadi seperti itu, ya, banyak ini bisa menjadi perantara beberapa penyakit, penyebab penyakit. Ini rickettsia ini. Hampir sama juga sama tadi. Spirocheta ini gejalanya hampir sama seperti tipes, ya. Panasnya seperti ini, tipes. Vektor mekanik tadi sudah. Kita lewati saja. Nah, ini. Ini beberapa kondisi yang disebabkan oleh parasit, ya. Dia berkembang, menempel, ya, bertumbuh kembang, membelah diri, memperbanyak diri, ya. Itu tanda-tanda infeksi terhadap parasit. Lalat juga bisa menjadi pembawa, ya, menjadi vektor mekanik, ya. Ini nggak usah. Ini tadi sudah, ya, yang tadi sudah alergi. Kemudian, oke, kita bahas sedikit. Alergi itu bisa dari bulunya, ya, bisa dari bulunya, dapat menyebabkan nyeri, gatal atau panas. Contohnya ini, ulat, ya. Terus ada juga yang menyebabkan bentol-bentol, ya, bentol-bentol seperti ini. Nah, ada lagi alergi karena dermatopagoides, ya. Itu yang saya ini tadi, yang saya contohkan tadi. Ada bulu dari satu
ini dicontohkan tungau ya, ada suatu dari insekta yang tidak kuat oleh penderita asma ya. Ada yang alergi bulu badan tungau misalnya seperti itu. Terus lepuh. Nah, baru-baru ini ada ini apa yang kemarin nih? Tomcat ya, tomcat. Itu kalau gigit sampai melepuh ya, itu bisa jadi bisa juga dicontohkan di sini. Ini kan juga kayak gigit tomcat ya. Nah, kemudian sengatan. Ada yang menyengat, ya, seperti tadi, yang nggak punya mulut berarti dia menyengat, ya, melalui tusukan. Ada yang menggunakan gigi, ya. Ada yang menggunakan telson. Terus ada lagi, ini dapat menyebabkan nyeri, gatal, ini ringannya, berat, itu sampai muntah, mual, demam, sesak, hipotensi, dan shock anafilaktik. Bahkan sampai kematian. Ini sudah. Ini cimek tadi sudah. Yang cimek tadi ya, keadaan yang digigit khas cimek itu pasti melentung dan berair. Nah, sekarang pengendalian vektor. Ya. Pengendalian vektor itu tujuannya adalah untuk mengurangi atau menekan populasi vektor. Ya. Kedua, menghindarkan kontak vektor dengan manusia. Nah, pembagiannya, pengendalian alami atau secara natural itu yang berhubungan dengan faktor ekologi. Ya, contohnya apa ini kalau natural? Pengendalian vektor secara natural. Alami, ada yang bisa membantu? Halo? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau yang alami yaitu apa? Dengan menjaga kebersihan, ya. Kalau kita sering keramas, ya, rambut kita bersih, itu nggak akan ada parasit Pediculus humanus capitis. Ya, kalau kita sering mandi, ya, terus kalau misalnya kita sering bersih-bersih rumah kita, nggak akan ada nggak akan ada cimek, ya, nggak akan ada tungau seperti itu. Ya, kalau kita sering apa ya, cabutin rumput, babatin rumput, itu nggak akan ada tungau seperti itu. Itu yang alami. Kemudian untuk yang buatan, yang lingkungan, ya misalnya tadi nyabutin rumput, ya supaya nggak ada parasit atau serangga. Mekanik, ya kalau yang mekanik apa? Yang mekanik apa tadi? Dengan apa? Membuat sesuatu untuk menghalangi kontak vektor dengan manusia, ya. Contohnya apa? Tidur menggunakan selambu. Nah, itu pengendalian mekanik. Ya. Kemudian fisik, ya. Fisik berarti apa caranya? Melakukan kontak fisik dengan parasit. Nah, contohnya apa? Pemanasan, pembekuan. Pemanasan, pembekuan. Apa itu? Kalau fisik, kita kontak dengan vektor secara langsung. Nah, contohnya apa ini? Ceplok nyamuk, iya. Iya. Penggunaan alat listrik. Enggak, kalau alat listrik, ceprek, itu juga bisa ya, tangan kita diganti oleh itu. Betul. Itu adalah fisik. Kalau yang menggunakan alat itu termasuk mekanik karena kita tidak bersentuhan langsung dengan vektor. Terus yang biologik. Biologik apa? Bisa menjawab, ada yang bisa bantu? Biologik itu memberikan lawan dari vektor.
ya, memberikan lawan dari vektor. Ya. Jadi gini contohnya, ada yang menaruh ikan di dalam bak mandi supaya tidak ada perkembangbiakan larva nyamuk. Jadi nyamuk itu dihambat perkembangannya dengan cara memberikan ikan di dalam bak. Karena apa? Karena nyamuk bertelur di air, ya. Kemudian sebelum menetas, ya, atau setelah menjadi larva, ikan itu kan makan larva. Nah, jadi ikan tersebut berfungsi sebagai pengendali secara biologi. Terus kemudian genetik, ya. Genetik gimana caranya? Genetik legislatif. Genetik gimana? Coba genetik. Memandulkan serangga. Hah? Memandulkan serangga. Caranya gimana? Dengan menggunakan bahan kimia seperti preparat TEPA atau dengan radiasi Colbert 60, antimitotik, dan antimetabolit. Itu bisa juga. Intinya melakukan rekayasa genetika, ya. Atau itu kalau di vektornya, ya. Sekarang kalau misalnya di manusianya, berarti apa? Melakukan perkawinan, ya. Melakukan perkawinan dengan hospes yang tidak terinfeksi, ya. Misalnya ada orang yang terinfeksi malaria, ya. Gimana caranya mengendalikannya? Ya, jangan menikah. Lebih baik tidak melakukan perkawinan dengan hospes yang terinfeksi malaria, atau melakukan rekayasa genetika pada pada vektor, ya. Kalau tadi pada manusia, kalau ini pada vektornya. Terus legislatif itu seperti apa ya? Pengendalian secara besar-besaran, ya, misalnya seperti penyemprotan, ya, terus apa, ya, memberikan insektisida secara global secara besar, ya. Terus kemudian, nah ini insektisida, bahan yang mengandung persenyawaan kimia untuk membunuh serangga. Nah, kita kembali lagi, pengendalian vektornya ini harus kita ketahui, ya. Entomologi itu berfungsi sebagai entomologi kedokteran, yaitu untuk mengetahui penyakit, ya, yang dibawa oleh entomologi, oleh serangga, oleh nyamuk, diftera, gitu, untuk didiagnosa suatu penyakit, entah itu karena cacing, virus, bakteri, atau yang lainnya. Terus selain itu, entomologi juga berfungsi untuk apa namanya itu? Kalau yang di kepolisian apa namanya? Saya malah lupa namanya. Forensik, ya. Entomologi itu juga dapat membantu secara forensik. Loh, Bu, gimana, Bu, caranya? Iya, coba kalau misalnya ada satu kematian, ya, ditemukan mayat, ya, sudah membusuk. Nah, misalnya seperti itu. Melalui entomologi, nah, itu kita bisa deteksi, kita bisa ketahui. Ya, misalnya pada biasanya ditemukan, kalau entomologinya apa itu kalau seperti itu? Misalnya. Belatung. Belatung. Awal-awalnya apa? Lalat. Gelatin. Pertama-tamanya semut, ya, semut, ya. Terus semut
Terus kalau sudah, oh semut itu menunjukkan berarti loh, kok semut berbondong-bondong membawa sesuatu ke satu tempat secara bergantian dan bergerombol. Ternyata mengundang si lalat. Terus kemudian lalat itu tadinya 1, kemudian menjadi 10. Kemudian lalat itu nempel. Terus kemudian dilihat, oh ternyata di situ sudah ada telur lalatnya. Dilihat, oh berarti perkembangan dari mulai lalat menempel hingga telur di situ menetas ya, atau hingga telur menjadi telur itu butuh 5 hari. Terus dari telur menjadi larva ya atau belatung itu selama misalnya 10 hari. Jadi kalau misalnya si korban ditemukan pada saat itu sudah berbelatung, berarti kemungkinan korban tersebut tiada pada kurang lebih selama 10 hari. Nah, kan bisa diprediksi seperti itu. Ya, itu adalah fungsi entomologi secara forensik. Oke ya. Terus pengendalian vektor ya, pengendalian vektor di sini menggunakan insektisida ya. Insektisida ini daya bunuhnya besar, tidak berbahaya untuk manusia ataupun ternak. Murah dan mudah didapat, susunan kimia stabil, tidak berwarna-warna. Ya, coba. Kalau yang saya ceritakan pertama tadi, insektisida itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya, ya plus minus. Minusnya apa? Minusnya nanti Bisa apa? kebal Ibu. Iya, betul. Apa membentuk apa namanya tuh siklus hidup yang baru. Dia bisa beradaptasi, ya. Dia menghafal, oh aku dikasih racun ini, berarti saya harus paling-paling dia apa sih disemprot, pingsan, hidup lagi. Udah pusing aja gitu. Kayak kita misalnya nggak kuat bau duren, paling udah gitu kan pusing, durennya udah hilang, bangun lagi. Gitu. Bisa menjadi resisten ya. Terus yang kedua, kalau nanti disemprot oleh insektisida bisa saja serangga lain yang apa bermanfaat ikut terbunuh. Ya, misalnya di situ kita semprot si kebun biar nggak ada insektanya, biar nggak ada hamanya. Sebentar. Sebentar ya. Halo? Mendengar suara saya? Masuk, Bu. Iya, dengar, Ibu. Oke. Oke ya, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Oh iya, nanti misalnya nih, kita nyemprot si kebun ya. Nah, ternyata insekta target kita mati, tetapi insekta atau serangga yang menguntungkan misalnya nih kupu-kupu ya, atau lebah yang harusnya dia membantu dalam penyerbukan bunga,
atau padi juga ikut mati. Itu kelemahan dalam insektisida. Terus pembagian insektisida ada yang padat, larutan, atau gas. Ya. Nah, menurut cara masuknya itu bisa melalui mulut, tusuk isap, ya, gigit, lekat isap, erat isap, mengisap, ya tergantung apa? Tergantung dari mulut si insektanya, dari vektornya, ya. Kemudian racun pernafasan, ini semua mulut, ya, mau dari mulut, mau dari hidung, ini bisa. Menurut bahan kimianya ada anorganik, organik, dan sintetik. Nah, ini nggak usah dibahas, ini ya kita lihat aja ya, nggak usah terlalu di dalam. Nah, ini kalau organik ya, nanti bisa menggunakan minyak tanah atau minyak solar ya. Kalau dari tumbuh-tumbuhan nikotin, nah nikotin itu ada di mana ini coba? Rokok, Ibu. Rokok. Nah, berarti ini rokok termasuk apa ini? Racun. Coba lihat nih. Oh, tuh pada yang rokok-rokok tuh hati-hati ya. Ternyata ini di sini termasuk racun yang berasal dari tumbuhan. Rokok itu berarti bisa digunakan untuk insektisida loh. Malah pada suka ngisep rokok ya. Yuk, coba yang buatan sekarang. Ada yang klorin organik, fosfor, nitrogen, lah ini deretan-deretannya ya. Sulfur organik, baygon. Nah, coba ini berbahaya nggak untuk manusia? Insektisida. Berbahaya, Bu. Berbahaya, Bu. Berbahaya ya. Tadi disebutkan tidak berbahaya, itu artinya apa? Kalau tidak dikonsumsi Jika mungkin dalam jumlah kecil mungkin kurang. Betul sekali, udah pada pinter ya. Dalam dosis tertentu, Bu, ya. Kalau overdosis ya berbahaya, sama seperti nyamuk, ya, sama seperti nyamuk. Misalnya ada nyamuk yang disemprot baygon 1 kali pingsan, mati. Ada yang beberapa kali disemprot tetap aja bangun, itu juga ada ya. Oh my god. Nah, gitu ya. Terus resistensi ya, kemampuan dalam bertahan. Ya. Resistensi bawaan dari tubuhnya spektor itu sendiri atau resistensi yang didapat dari mana? Didapat dari pola hidupnya sehari-hari itu tadi. Nek di obat nyamuk terus ya dia resisten terhadap obat nyamuk. Nah, ini turun-temurun ya. Dapat juga karena mutasi gen. Nah, misalnya ada nyamuk, ada nyamuk yang mengalami mutasi gen. Dia kebal ya, sama seperti COVID. Mutasi bertambah kuat ya, yang delta itu ya. Kemudian menjadi omikron ya, dia cepat sekali menularnya. Tetapi karena kita sudah banyak yang vaksin, nah kita dapat menanggulangi ya. Kita meskipun cepat menularnya, kita hanya didampakkan kecil ya, gejalanya kecil. Itu karena mutasi gen. Kemudian ada resistensi fisiologik, kelakuan bawaan ini udah ya. Terus resistensi didapat ya seperti tadi. Ya. Kemampuan rentan beradaptasi, tidak mati ya, membentuk populasi baru yang resisten. Nah, resistensi, ada resistensi silang dan ada resistensi ganda. Ya. Ini resistensi vektor itu bisa tahan
resisten terhadap satu golongan insektisida. Mohon maaf, saya minum dulu. Atau bisa lebih dari satu insektisida, ya, seperti tadi golongan insektisida, ada yang golongan klorin, ada yang golongan apa tadi. Nah, ini ada yang satu golongan, atau ada yang resisten terhadap dua kelompok insektisida. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu ya, itu yang membedakan ya, yang membedakan ilmu entomologi umum dan entomologi kedokteran. Ya, entomologi kedokteran yang akan kita pelajari adalah entomologi kedokteran, yaitu entomologi yang apa? Yang apa? Yang bahayanya lebih signifikan, Bu. Ya, yang dapat mempengaruhi manusia, yang dapat mentransferkan infeksi dari hewan ke manusia, ya, atau dari hewan ke manusia ke hewan lagi, balik kembali seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Sebentar. Ya. Nah, ya, entomologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang vektor, ya, kelainannya dan penyakit yang disebabkan oleh arthropoda atau serangga. Nah, berdasarkan penelitian, 85% atau kira-kira sekitar 6.000 spesies hewan adalah arthropoda. Ya, yang memiliki morfologi umum, yaitu tadi sudah disinggung, badannya beruas-ruas, berumbai, ya. Umbainya juga bisa saja terdapat ruas, misalnya kaki, ya, kaki nyamuk tadi yang saya bilang ya, ada yang nyamuknya, ada yang kakinya polos, ada yang kakinya beruas, ya. Ada juga yang memiliki exoskeleton, ya, bagian rangka luar tubuh. Ada yang rangka luarnya itu keras, ada yang lunak, ya. Kemudian ada yang seperti tadi dermacentor itu di bagian kepalanya yang keras, nah itu beda-beda. Kemudian bentuk badannya simetris bilateral. Simetris bilateral itu yang seperti saya gambarkan tadi ya. Kalau seperti pesawat itu bentuknya simetris lateral. Kalau simetris bilateral itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Kayak apa ya? Tadi sudah saya contohkan ya pokoknya ya. Papan tulis dimiringkan. Nah, itu simetris bilateral. Nah, kemudian fungsi exoskeleton ya, exoskeleton. Yang pertama menjadi penguat tubuh karena cenderungnya kerangkanya keras. Kemudian melindungi alat dalam tubuh. Kemudian tempat melekatnya otot-otot, mengatur penguapan air. Kemudian meneruskan rangsangan dari luar tubuh. Nah, umbai itu saya bilang tadi ya, kalau ada di abdomen itu sebagai pengayuh.
ada di kepala itu biasanya antena, ada di toraks itu ada kaki, dan juga ada sayap. Toraks itu tubuh ya. Nah, kalau insekta itu pasti mempunyai sistem pencernaan, pernafasan dengan trachea, kemudian ada sistem saraf, peredaran darah secara terbuka, kemudian mempunyai sistem reproduksi. Ini pada stadium dewasa. Nah, ini adalah pertumbuhan yang dipengaruhi oleh hormon juvenile. Hormon ecdison untuk merangsang pengelupasan kulit. Kalau hormon ecdison itu untuk merangsang untuk bahasa Jawanya lungsungi, apa itu ya? Dia melepaskan kulit seperti luwing ya, peluwing itu dia meninggalkan kulitnya jika dia sudah mempunyai kulit baru. Itu dibantu oleh hormon ecdison. Tetapi hormon juvenile itu hormon yang dapat memberikan sinyal kepada sesamanya bahwa di situ terdapat suatu keadaan tertentu. Misalnya, semut ada gula, dia tidak punya mulut yang bisa mengeluarkan suara, dia tidak bisa memegang sesuatu yang berbunyi, tetapi dia punya hormon ini. Sehingga teman-temannya di sejauh manapun itu bisa mendapatkan sinyal, oh sepertinya temanku mendapatkan makanan. Datanglah semua teman-temannya. Nah, itu seperti ini ya gambarannya. Kemudian selama pertumbuhannya serangga mengalami perubahan bentuk yang disebut oleh metamorfosis. Ya. Metamorfosis lengkap yaitu tadi yang melewati larva, pupa dewasa. Ya. Antara tingkat muda dan dewasa terdapat perbedaan morfologi dan biologi yang jelas. Ya, kalau larva dia sudah bisa dideteksi jantan betinanya. Tetapi kalau yang tidak lengkap yaitu nimfa, tidak ada larvanya tapi nimfa. Dia reproduksinya tidak jelas, belum bisa diketahui. Terus peran dalam ilmu kedokteran, ya, yang satu menularkan penyakit yang disebut oleh vektor atau hospes perantara. Kedua, dapat menyebabkan gangguan sebagai parasit berdasarkan habitat pada manusia. Ya, tadi sudah endoparasit dan ektoparasit. Nah, ini toksin yang masuk dengan cara kontak langsung, ya itu biasanya ulat, ya kemudian sengatan, gigitan, tusukan, ya kemudian dampaknya bisa menyebabkan gatal, hemolisis, perdarahan atau bahkan sampai ke gangguan syaraf, ya menyebabkan alergi, menyebabkan fobia terhadap serangga yang berlebihan ya tentunya ya. Nah, secara otomatis akan mempengaruhi ketenangan hidup. Ya, sedikit-sedikit parno, takut ada coro, takut ada kecoa. Sedikit-sedikit parno, ada apa? Nah, itu sangat mempengaruhi ketenangan hidup. Terus ini berdasarkan lamanya hidup tadi sudah permanen, periodik. Kemudian mekanik berlangsung tadi sudah ya. Biologik, propagatif sudah. Siliko sudah. Nah, ini adalah kelas-kelas yang akan kita pelajari nanti.
dari arthropoda, ya, kelas insekta, arachnida, ya, insekta nanti ada nyamuk, arachnida kalajengking, ya, yang berbadan keras, krustasea, ya, krustasea ini bercangkang, ya, silopoda ini kelabang, ya. Kemudian diplopoda, luwing. Kelas insekta nanti ada Ordodiptera, Siponaptera pinjal, ya, Anoplura. Ini ada kutu kepala, ya, kutu kepala. Kemudian Hemiptera, kutu busuk, ya, ada kutu busuk termasuk cimek tadi. Coleoptera, kumbang, ya. Ini kalau yang di bawah-bawah ini mulai dari sini, ya, mulai dari kumbang ini termasuk golongan yang bukan entamoeba kedokteran. Entomologi kedokteran. Entomologi kok entamoeba. Iya gitu ya. Terus arachnida, ini yang badannya eksoskeletonnya keras, ya. Ordo Scorpionida, aduh bagus ya. Scorpion, ya, arachnea, laba-laba. Acarina, tick and meat, kayak gini nih. Tadi yang tungau tuh tadi, ya. Terus krustasea, ini udang tadi. Nah, tapi ini yang hidup di air, ya. Ini animasi, ya, gambarnya. Nggak kayak gitu, itu robot. Dekapoda. Ini sekilas-sekilas saja. Ini silopoda, ya, beruas, panjang, ya, kakinya banyak. Nah, nanti kita ulas di pertemuan selanjutnya. Terus diplopoda, nah ini sama-sama merambat seperti ini, tapi kelasnya beda, ya. Diplopoda ini silopoda. Oke. Untuk pertemuan siang hari ini di kontrak kuliah, materi sampai di sini. Nanti kelas-kelas yang sudah saya sebutkan beserta dengan spesiesnya akan dijelaskan, ya, dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk informasi, pertemuan minggu depan nanti kita sudah mulai memasuki materi, yaitu, oh ya, nanti RPS-nya menyusul, ya. Nanti bisa dipelajari untuk minggu depan adalah, sebentar. Nyamuk, ya. Bisa nanti mulai dipelajari nyamuk. Insekta, ya, berarti kalau nyamuk ada apa saja tadi yang sudah dijelaskan? Ada Anopeleni, ya, Culicini, ada berarti spesiesnya Anopeles, Aedes, Mansoni, terus kemudian yang satu lagi apa? Culex, ya, besok bisa dipelajari. Nanti jadwal dan RPS-nya saya susulkan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, absensinya saya dapat pesan dari Prodi, atau mungkin mahasiswa sudah diberitahu, ya, kalau untuk semester 4 ini nanti hanya akan ada 8 pertemuan, ya, harusnya 16, tetapi diringkas pada 8 tatap muka. 1 kali tatap muka kami menyampaikan 2 materi, ya. Terus untuk pertemuan ke-9 nanti hingga ke-16 rencananya akan di-offline-kan. Iya, betul seperti itu. Iya, Ibu. Ya.
Oke ya, berarti jangan lupa nanti setiap tanda tangan atau mengisi absensi langsung 2. Gitu nggih? Iya, Ibu. Ada pertanyaan? Mau tanya, Nggih. itu kan tadi kalau misal ada nyamuk terus dikasih kayak baygon gitu kan lama-kelamaan makin kayak udah kuat gitu ya Bu ya. Nah terus itu diapain lagi Bu supaya bisa membasmi nyamuk tersebut kayak gitu Bu? Iya. Pakainya berarti harus ini penggantian, makanya dari itu saya biasanya kita gunakan satu jenis insekta tertentu ya, seperti yang saya bilang tadi, ada satu insekta yang bisa resisten terhadap satu atau lebih dari satu golongan insektisida. Nah, kalau kita gunakan baygon misalnya ya, itu dia kok resisten, berarti kita perlu menggunakan golongan insektisida yang lain. Ya. Kalau dia masih saja resisten, berarti dia resisten terhadap 2 golongan. Kita ganti lagi kepada golongan yang lain lagi. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ada nggak di sini tadi? Nanti bisa dicoba. Oke Bu, makasih. Oke, sama-sama. Oh iya, kalau untuk penggunaan obat nyamuk, ya itu obat nyamuk tuh kalau menurut ilmu entomologi itu tidak mengusir nyamuk, malah dia membuat habitat baru untuk para nyamuk itu. Ada yang di rumahnya atau di rumah neneknya mungkin setiap hari nyalain obat nyamuk terus, tetapi nyamuknya kalau nyokot itu malah gatel banget. Serasa nggak dikasih obat nyamuk. Ada nggak yang seperti itu? Nah, kalau seperti itu nyamuknya udah mulai terbiasa, aroma obat nyamuk tuh udah seperti tempat hidup dia aja tuh. Kayak gitu, ya. Bagusnya ya sesekali dengan dosis yang tepat. Gitu, ya. Kalau mau tanya lagi boleh Bu? Kalau kita kan misal dikasih semprotan kayak baygon gitu Bu, nah itu mengganggu manusianya sendiri apa enggak Bu? Misal sesak pernafasan atau gimana gitu Bu? Lah, itu harus pergi dulu manusianya. Oh gitu, iya Bu. Iya, nanti ada adikmu disemprot ya, kasihan ya. Karena itu juga mengganggu pernafasan juga, dan racunnya itu tidak langsung berdampak, tetapi serpihan dari insektisida tersebut dapat mengendap di paru-paru. Ya, sebenarnya baygon obat nyamuk itu apa itu? Asapnya itu terhirup setiap hari itu juga akan menimbulkan noda, ya, akan membekas di paru-paru kalau secara terus-menerus. Itu tidak sehat untuk manusianya. Gitu ya, semua pasti ada dosisnya. Kalau mau memberikan semprotan, ya itu harus pergi dulu ya. Untuk seperti bantal, guling, kasur itu jangan disemprot di atasnya. Karena apa? Karena percikannya dari spraynya itu bisa turun, ya, turun ke bantal. Nah itu nanti kalau ditidurin sama orang tua, sama adik kecil ya kan bisa terhirup. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Boleh. Nah, mungkin ini ada kesamaan dengan pertanyaan tadi yang dari Mas Abed. Nah, untuk pertanyaannya, kalau serangga kan bisa mengalami resisten terhadap bahan kimia ya Bu. Nah, untuk pertanyaan itu, apakah manusia bisa mengalami resisten dengan serangga Bu? Semisal ya, kasusnya di asrama pondok pesantren itu kan kadang anak yang baru masuk di tahun pertama itu sering terkena skardius ya Bu.
Tapi nanti setelah udah lama di situ menetap, udah kelas 2, udah kelas 3 itu jarang sekali Bu yang kena lagi. Padahal ya kalau misal lagi musim itu yang kena tetap yang anak baru gitu Bu. Apakah itu bisa disebut manusia udah mengalami resisten dengan serangganya atau gimana ya Bu? Jadi gini, sebutannya nggak resisten ya. Kita mempunyai antibodi yang sudah merekam satu infeksi ya, sama seperti kita terkena COVID ya. Kita diberi infeksi yang dilemahkan yaitu vaksin. Ketika kita terinfeksi, kita sudah tidak merasakan apa-apa. Tidak bisa terinfeksi lagi. Terinfeksi pun itu pasti terinfeksi, tetapi gejala yang ditimbulkan lebih ringan daripada gejala sebelum diberi infeksi yang dilemahkan atau vaksin tersebut. Nah, sama seperti skabies tersebut ya. Dulu pada waktu semester 1 dia terkena skabies. Nah, kalau udah terkena skabies itu berarti ada satu cedera pada permukaan kulitnya ya. Permukaan kulitnya entah itu sudah sembuh atau masih berlangsung ya, lama-kelamaan ketika berada di satu tempat dia sudah tidak skabiesan lagi. Nah, skabies itu apa tadi saya bilang? Skabies itu dia membawa bahan infektan melalui gigitannya atau tusukannya ya. Tusukan itu masuk ke dalam jaringan ya, ke dalam darah, jaringan atau darah. Nah, bahan infektan tersebut dianggap sebagai antigen oleh tubuh atau benda asing. Benda asing direspon oleh sel-sel darah, oleh sel plasma, sehingga terbentuk antibodi dan ada juga yang sebagai antibodi pengingatnya, antibodi pengingat. Ya. Ketika kita terinfeksi dengan antigen yang sama, antibodi pengingat tersebut muncul, aku udah nggak mempan sama kamu, aku udah punya antimu, ya. Aku udah punya lawanmu nih, aku mendapatkan antimu ini dulu dari kamu, jadi kamu sekarang udah nggak bisa masuk lagi ke saya, gitu. Itu ceritanya seperti itu, ya. Jadi manusia sudah mempunyai antibodi apa terhadap skabies tersebut, sehingga skabiesnya udah ada lawannya, gitu nggih. Istilahnya bukan ini ya, bukan resisten ya. Nanti kalau resisten tuh bakteri terhadap antibiotik ya, bisa juga sih. Tapi jarang yang menyebutkan. Jadi gini, ada batuk ya, misalnya si A batuk, dikasih komik dong gitu, dikasih komik dong, udah aku kasih komik nggak sembuh-sembuh nih, oh berarti kamu resisten tuh terhadap komik, masa seperti itu kan enggak, oh berarti bakteri batukmu itu udah resisten terhadap komik gitu kan. Ya Mas Abib, halo. Mungkin penyebutannya kurang pas Bu. Iya, maksudnya enggak. Maksudnya gini, resisten betul. Resisten itu betul untuk ketahanan pada satu infeksi baru ya. Kita sudah bisa beradaptasi dengan infeksi tersebut. Tapi memang jarang kalau resisten itu disebutkan pada manusia seperti itu, nggih. Tapi pada dasarnya Mas Adib sudah paham gitu ya. Ibu, terima kasih. Ya. Nyambung lagi, berarti untuk membentuk antibodi itu tiap orang mempunyai kemampuan yang beda-beda ya Bu. Bahkan adakah Bu yang tidak bisa membuat antibodi sama sekali? Ada yang tidak bisa membuat antibodi sama sekali, ada. Kalau terjadi
kelainan pada imunologinya. Ya, misalnya nih, ada kita tadinya makan udang gatal. Ada orang yang, aku makan udang kok gatal mulu sih. Makan terus aja, nanti lama-lama nggak gatal ya. Makan terus. Lama-lama apa? Tubuhnya kenapa? Tubuhnya kebal. Nah, tubuhnya resisten itu tadi. Iya, Bu. Nggih, sudah kebal, terus dimakani banyak nggak apa-apa gitu. Terus ada nggak Bu yang tidak bisa memproduksi antibodi? Ada. Contohnya pada teman-teman kita atau teman-teman kita yang pada penderita lupus misalnya. Dia malah menganggap sel-sel baru yang tumbuh sebagai antigen. Tubuhnya tidak bisa mendeteksi apakah itu antigen yang sebenarnya atau tidak. Atau bahkan ada sel baru dianggap sebagai antigen. Itu ada. Kelainan imun. Itu ada. Ya. Bahkan kalau kondisinya sedang normal-normal saja, nanti dia memakan jaringannya sendiri. Ya, rata-rata ya enggak 100% ya. Rata-rata kalau misalnya yang seperti itu ada yang hamil, susah hamil. Karena apa? Ketika akan terbentuk, dianggap sebagai antigen, dimakan sendiri. Seperti itu. Itu bisa. Ketika antigen masuk, berarti belum sempat terbentuk antibodi, dia sudah letoy sendiri gitu. Itu ya Mas Afif ya. Cukup jelas? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang lain atau sudah? Oh, selamat datang Pak Sodik. Assalamualaikum. Ternyata ada Pak Sodik di sini. Monggo Pak Sodik. Saya malah tidak ini. Ini ada masukan dari Pak Sodik ya. Coba saja dibuat penelitian ya. Kandungan kimianya yang beda mungkin bisa mempengaruhi nyamuk. Pak Sodik, monggo. Kalau mau menambahkan, saya stop share dulu. Monggo lanjutkan Bu Arista. Maaf loh Pak, ini saya nggak tahu. Saya kira ini saya sendirian ini. Enggak apa-apa. Saya nyimak dulu. Oke. Ada yang tanya lagi? Izin bertanya Ibu. Oke. Kalau misalkan ada beberapa orang yang disengat oleh misalnya kayak tahu atau gimana, terus respon tubuh orang itu berbeda-beda, tapi tergantung dari imun. Gimana itu? Disengat lebah, tetapi responnya berbeda. Bedanya gimana itu? Beda, misalnya kalau ada teman yang dia keluarga yang disengat lebah, dia cuma bengkak doang Bu di satu bagian tubuh. Nah, tapi yang satunya itu dia tuh menerima gejala yang lebih parah kayak seluruh tubuhnya yang membengkak, terus sesak napas. Apakah itu tergantung dari imun tubuh seseorang? Kalau menurut saya sih lebah itu selama masih dalam kondisi normal sih nggak sampai ke kondisi kedokterannya ya biasanya. Tapi kalau misalnya sampai menimbulkan seperti itu, biasanya lebah tersebut mengandung suatu bahan infektan lain ya Kak, mungkin ya. Tapi rata-rata lebah sih jarang sekali yang sampai seperti itu. Tapi monggo Pak Sodik kalau mau menjawab Pak Sodik. Mana? Kalau diserang lebah, disengat lebah, itu tiap orang itu ada yang hanya bengkak saja, ada juga yang sampai lama ya. Dampaknya tuh ada yang lebih parah lagi itu apa? Kenapa ya Pak Sodik? Ya tadi kalau menurut saya itu yang sudah dijelaskan Bu Arista tadi yang
awal-awal tadi kan ada jadi kalau kita respon dari misalnya kena sengatan lebah, kita kan responnya beda-beda. Kayak tadi ada yang mungkin apa itu alergi ya kan. Jadi tergantung imunnya tadi. Ya benar tergantung dari responnya tubuhnya masing-masing gitu. Jadi kan tadi kan responnya kan beda-beda ya. Kalau dia ada alergi mungkin lebih parah lagi kan gitu. Kalau nggak ada ya yang mungkin kan yang dibawa lebah itu mungkin ada alergi di yang disengat itu loh, maksudnya gitu. Kalau nggak ada ya dia cuma bengkak tok terus hilang gitu. Kalau dia ternyata alergi sama si sengatan itu, yang ada di sengatan ada mungkin ada sesuatu yang menempel di ekornya si lebah, mungkin ada yang jadi penyebab alerginya atau penyebab penyakit yang lain, bisa juga dia lebih parah kan gitu. Gitu. Itu Mbak Ika, sudah cukup jelas? Ya, Ibu Pak Sodi. Ya. Yang lain ada? Ibu izin bertanya. Bu. Oh, duh ini kompak ini. Siapa dulu? Dimas dulu aja. Aduh, Oke. kalah nih. Nama saya Gusti Dimas, Bu. Ibu, saya mau bertanya terkait, hampir mirip sama pertanyaan yang bukan hampir mirip, kayak terkait pertanyaan yang disampaikan sama Abib tadi, yang misal kalau kita kan Ibu tadi kan sempat menjelaskan kalau kita udah terkena, mungkin kita nanti membentuk antibodi lagi, jadi kita agak kebal terhadap penyakit itu, misal kayak skabies yang tadi. Nah, kan tapi kita juga nggak memungkinkan kita tetap terkena itu kan, Bu, kayak misalnya kena cuma nggak ada efeknya gitu. Nah, apakah mungkin kayak misal dari itu manusia itu bisa jadi kayak perantaranya gitu, Bu? Maksudnya kayak misal saya habis dari tempat A, terus saya ini udah kebal sama si skabiesnya itu tadi, cuma terkena tadi kan, tapi kayak ya nggak ada efek apa-apa, terus saya pindah ke tempat B atau ke tempat yang lain, itu apakah bisa kayak Menulari jadi temannya. menularkan yang lain? Iya, seperti itu, Bu. Bisa. Hmm. Ya menjadi faktor perantara yang tadi saya bilang kan, ya bila kita terdapat infeksi dari vektor, kemudian balik lagi ke vektor tersebut atau lanjut ke manusia lain itu juga bisa. Oleh karena itu, secara genetik, kalau misalnya kita terinfeksi misalnya malaria dari nyamuk, ya nyamuk yang mengandung malaria masuk ke diri kita, kalau kita positif malaria ini dari nyamuk, kita bisa menurunkan pada keturunan kita. Ya, seperti itu. Atau ada nyamuk lain yang belum terinfeksi menggigit kita dan menggigit selanjutnya ke teman kita, nanti teman kita bisa ikut terinfeksi. Jadi manusia bisa menjadi vektor perantara juga. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sudah? Mau nanya lagi, Bu. Iya. Tadi Mutia udah nanya belum? Belum. Oh ya udah, Mutia dulu. Mau nanya Ibu, kan tadi kan yang seperti Ibu bilang resistensi kan ada 2 macam ya Bu, yang didapat sama bawaan. Kalau didapat kan tadi yang contohnya kan kayak nyamuk dikasih baygon gitu Bu. Tapi nanti berarti kan bawaan ada yang turun menurun ya Bu. Berarti yang turun menurun itu berasal dari nyamuk yang awalnya sudah resistensi yang dari didapat itu ya Bu, berarti Bu. Oh. Aja sih. Kalau yang bawaan itu dari anaknya ke ibunya. Nah, ibunya itu udah resistensi duluan. Gitu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Tadi siapa? Ahmad? Ya, itu Bu, yang soal nikotin dibuat untuk yang itu tadi. Insekta. Ya itu. Insekta. Kan di dalam tumbuhan terong, tomat sama apa itu kentang kan juga mengandung nikotin juga, Bu. Nah, kalau itu kita mengkonsumsinya banyak kayak gitu, apakah berbahaya juga bagi tubuh kita, Bu? Pertanyaan saya, seberapa banyak kamu mengkonsumsi kentang dalam 1 hari sehingga nikotin tersebut akan masuk ke tubuhmu? Kalau tubuh biasanya itu apa, Bu? Apa minimal penampung nikotin itu seberapa banyak, Bu? Yang saya tanyakan.
Oh, untuk sementara ini saya belum lihat jurnal ya, seberapa kapasitas kita mampu menampung nikotin. Jadi nanti kalau misalnya saya akan carikan jurnal, nanti saya share ya, nanti silahkan yang para perokok dihitung tuh. Perhisapan berapa nikotin ya, nanti dikalikan berarti saya merokok selama sehari itu sebanyak 20 hisap. Nek wis bar ya pateni ngono. Aja eman-eman. Ya. Intinya tuh jawabannya gampang. Gampang apa, Pak? Kalau berlebihan itu tidak bagus. Betul, betul. Cukup adalah enough ya. Baik, makasih Bu. Iya, iya, sama-sama. Jadi gitu ya. Kalau saya disuruh milih ya, disuruh milih mengkonsumsi rokok apa mengkonsumsi kentang, ya enak kentangnya. Oke, ada pertanyaan lain? Bu, saya izin bertanya. Iya. Seandainya kutu rambut sudah dalam jumlah banyak di kepala dan kutu rambut kan bisa menghisap darah dan akhirnya bisa menyebabkan luka. Nah, apakah kutu rambut dapat memasuki bagian dalam kepala melalui luka tersebut? Terima kasih. Itu kalau orang Jawa nyebutnya borokan, Bu. Tumbuk Nggak ya, tahu tuh. tumbukan. Sejauh ini kayaknya kok belum ada yang nggak tahu tuh. Pak Sotik, ada nggak kutu yang sampai masuk ke dalam kulit kepala, Pak? Gimana? Kutu ada yang masuk sampai ke dalam saking banyaknya tuh. Kayaknya nggak ada. Itu kalau beda lagi kalau yang Sarkoptes ya, itu memang siklusnya di dalam. Kalau yang sampai borok-borok itu mungkin dia juga pengaruh sama si jamur juga kan. Jadi kalau si jamur bakteri mungkin. Si pediculus itu hanya menggigit saja. Kalau Sarkoptes itu kan dia menggerongi kulit sampai masuk ke dalam bolong ya. Tapi kalau pediculus sampai sebanyak itu ya, sampai kok pediculus sampai bisa masuk ke kulit kepala, berarti kan dia sudah wes melaku tuh, sudah jalan-jalan di rambut. Nah, itu mungkin pertanyaan saya, mungkin dia ternak kutu. Udah dijarke wae melaku sampai so menyakiti kepalanya ya dikeramas-keramas sih. Mungkin gara-gara digaruk kan gatal, digaruk kemudian luka. Kemudian baru dia bisa mungkin. Nah, itu gitu. Baik, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Udah yang lain? Kita sudah cukup? Mohon ya. Pak Sodik, monggo kalau ada tambahan sebelum ditutup perkuliahan pada pagi siang hari ini. Mungkin cukup. Cukup ya tadi juga nggak nyimak dari awal sih. Mungkin besok ya Pak ya. Besok kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Mungkin kontraknya penilaiannya sudah. Oh belum, nggih, monggo. Pak Sodik ini bisa jelaskan ini. Penilaiannya gimana? Apakah ada dari post-test seperti biasa kayak punya saya dulu? Monggo, ditawarkan ini sama mahasiswa. Mau dibentuk penilaiannya seperti apa? Post-test, pre-test? Biasanya apa Pak Sodik? Biasanya kalau saya post-test. ya, kalau sama saya post-test setelah teori ya? Setelah kuliah ini post-test nanti. Itu ya, teman-teman. Ya Ibu. Oke. Ya, kayaknya Bu, udah terbiasa sama Pak Sodik. Terbiasa Bu. Saya sebenarnya pengen nyoba aplikasi yang bisa apa itu kayak Kahoot ya? polling tapi dibuat kayak kuis gitu. Jadi yang jawabannya benar nanti nilainya kelihatan gitu loh. Tapi live kayak Zoom ini. Kalau saya pakai Zoom bisa enggak ya? Polling buat di kuis itu. Kayaknya enggak bisa ya. Kalau yang terkendala sinyal susah ya Pak. Masalah klasik gitu.
Berarti sekarang nggak boleh kehilangan sinyal nih. Ya ini kan udah online Tuntutan, udah iya. 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Biasa. Ya mungkin nanti bisa dicoba Pak secara teknisnya nggih. Ya. Oke, ada lagi Pak Sodik? Ya mungkin itu cukup. Oke. Nanti saya nunggu jadwalnya dari Bu Arista aja. Oke, siap. Oke, mungkin dari saya dan Pak Sodik cukup pada sore hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kami sudahi pada pertemuan sore hari ini ya. Bu. Ya. Bu. Oke, semoga pertemuan di sore hari ini bermanfaat, bisa mengantarkan ke materi selanjutnya nanti. Saya nanti diingatkan tentang jadwal dan RPS-nya ya, untuk mengirimkan ke Komting atau ke Sipen-nya. Oke, pertemuan pada sore hari ini saya tutup. Saya dan Pak Sodik mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sodik. Ya, sama-sama. Sama-sama.